Nge, Feby menggerakkan tubuhnya pelan dan berusaha membuka matanya pelan. Perasaan baru aja tidur, gak taunya udah pagi aja. Rasa kantuknya masih terus menyelimuti dirinya. Dengan berjalan perlahan Feby mengambil sebuah handuk lalu dia membuka pintu kamarnya sambil matanya terpejam. Feby terus berjalan menyusuri dapur kemudian masuk ke kamar mandi dan memulai ritual mandinya. Mandi di jam 5.30 memang sangat menyegarkan bagi tubuh. Maka dari itu Feby selalu bangun pagi setelah mandi dia menunaikan sholat subuh. "Feb, kamu mau beli sarapan?" tanya Hilwa yang melihat Feby keluar dari kamarnya. "Mbak ikut ya, nitip aja sini, Mbak mau ikut." "Nanti Mbak capek loh." "Tidak." Karena Hilwa memaksa akhirnya Feby mengajaknya untuk membeli sarapan. "Loh Mbak sendalnya gak dipakai." Petik 2. "Tidak, apa kalau hamil harus seperti ini?" Petik 2. "Iya, ibu hamil juga harus bergerak supaya lahirannya lancar. Nanti juga kamu akan merasakannya." Mata Feby membulat mendengar perkataan Hilwa. "Masih lama Mbak Hehi." Selesai membeli sarapan mereka berdua segera pulang ke rumah dan menyajikan sarapan yang mereka beli di ruang tamu. "Dari mana sayang?" Petik 2. "Abis beli sarapan sama Feby." "Kenapa gak nitip? Nanti kamu capek." "Tidak kok, malah dede bayinya seneng diajak jalan." Andri mengelus kepala Hilwa dengan lembut lalu beralih mengelus perutnya yang mulai membesar. Feby hanya tersenyum melihat keharmonisan kakaknya. Seketika dia memikirkan Jaki yang selalu minta jawaban padanya. Pasti dia menagih jawabannya sekarang. Petik 2. "Aku jawab apa ya? Apa aku terima aja kali ya?" Feby masih nimbang jawabannya iya atau tidak. "Baiklah nanti aku putuskan setelah bertemu dengannya." Feby segera bersiap untuk berangkat ke tempat kerjanya. Setelah selesai Feby segera mengeluarkan motor lalu menyalakan motornya. "Aku berangkat ya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Feby memacu motornya dengan kecepatan sedang hingga sampai ke tempat kerjanya. "Hei Jutek," panggil seseorang di seberang sana. Lantas Feby segera menoleh ke arah yang memanggilnya. Terlihat seorang laki tersenyum bodoh kepadanya sambil melambaikan tangannya. "Dasar tidak jelas." Begitu umpatnya sambil tersenyum tipis. Feby segera memarkirkan motornya di area parkir. Tiba-tiba laki tepat berdiri di belakangnya. Saat hendak berbalik Feby langsung terkejut. Astagfirullah. "Hei Jutek, aku punya nama." Petik 2. "Hai Feby." "Hai. Tuh kan kamu jutek banget." "Bodoh, awas aku mau masuk." Petik 2. Nanti dulu." Jaki menarik tangannya. "Mau apa lagi Petik 2. "Sepertinya kamu melupakan sesuatu." "Apa?" Petik 2. "Oh ayolah." "Oh iya, ternyata kamu masih ingat." "Tentu, tidak sepertimu yang pura-pura lupa." Petik 2. Feby hanya nyengir kuda. "Lucu banget sih kamu." Jaki mencubit pipi Feby. Sakit." Petik 2. "Jadi apa jawabannya?" Petik 2. "Pulang kerja akan ku beritahu. Kalau sekarang, aku sibuk bye." Petik 2. Feby segera berlari masuk ke dalam tempat kerjanya meninggalkan Jaki yang terus menatapnya sambil tersenyum. "Oke aku tunggu pulang kerja," teriak Jaki dan segera kembali ke tempat kerjanya. Sore hari, Jaki masih setia menunggu Feby keluar dari tempat kerjanya. Dan akhirnya yang ditunggu datang juga. "Kirain kamu lupa." Petik 2. "Sudah jangan basa-basi." Petik 2. "Baiklah, kita pergi ke kafe." "Kenapa tidak di sana?" Feby menunjukkan warung kopi tempat biasa dia bersantai menikmati kopi. "Biar terkesan romantis gitu hehi," balas Jaki. "Baiklah ayo." Mereka berangkat menuju kafe yang dipilih oleh Jaki. Semapainya di sana Feby mengerutkan dahinya karena kafe yang dituju cukup mewah. "Aduh bisa habis uangku," keluh Feby berbisik pelan. "Ada apa?" Petik 2. Tidak, ayo masuk." Petik 2. "Wait, kita pergi ke kafe lain saja," pinta Feby. "Di sini saja, ini tempat biasa aku nongkrong." "Sudah berapa perempuan yang kamu bawa ke sini goda Feby sambil meninju lengan Jaki. "Hahaha banyak, terlalu berterus terang." Petik 2. "Ya harus dong, ayo masuk." "Oke." Feby menggarukkan kepalanya yang tidak gatal bisa ditebak pasti di kafe itu harga kopi dan makanannya sangat mahal dan akan menguras dompet Feby. "Berapa yang harus ku keluarkan dari dompetku? Kalau dibayarin sih gak apa, tapi kalau aku bayar sendiri abis dong gajiku."
Petik 2. Kami kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin wajahmu cemas. Petik 2. Aku tidak biasa datang ke tempat mewah seperti ini. Jawab Feby jujur. Jaki menaikkan alisnya. Oh ya aku tahu. Tenang ini aku yang traktir Hehi, balas Jaki dengan lantang. Serius dong. Hehi jadi enak. Dasar. Jaki tak sengaja mengelus rambut Feby dan itu membuat Feby terpaku. Bak panggil Jaki pada seorang pelayan. Iya mas, mau pesan apa? Petik 2. Cappuccino sama kentang, kamu mau pesan apa? Tanya Jaki pada Feby. Samain aja, serius. Petik 2. Ya, hanya itu saja. Tanya pelayan lagi. Itu aja mbak. Baik, ditunggu ya. Feby hanya terdiam sambil matanya melirik setiap sudut kafe yang terlihat begitu klasik. Bagus ya tempatnya, tanya Jaki. Ya, tak lama pelayan pun datang membawa pesanan mereka. Silakan dinikmati. Terima kasih. Tanpa canggung Feby langsung meminum kopinya dan juga memakan kentang goreng. Aku suka dengan gayamu, ucap Jaki. Masa? Petik 2. Ya, kamu cuek dan apa adanya. Feby hanya tersenyum sambil menyeruput kopinya lagi. Apa boleh jujur? Tanya Feby sambil menaruh kopinya. Boleh, silahkan. Aku tidak suka datang ke tempat mewah seperti ini. Ya bukannya aku pelit atau apa tapi sungguh tidak nyaman rasanya. Aku lebih suka ke warkop dan makan makanan di lesehan. Bahkan ke mall bisa dibilang jarang. Aku selalu menolak ajakan teman kerjaku untuk nongkrong di tempat-tempat mewah. Aku suka berpikir dan selalu melihat ke bawah banyak orang kurang beruntung di luar sana. Untuk makan pun rasanya susah didapatkan dan aku dengan mudahnya hamburkan uang di tempat seperti ini. Ujar Feby sambil menyeruput kopinya kembali. Maka dari itu kamu ragu. Petik 2. Ya, aku penasaran bagaimana kehidupanmu di rumah. Aku tipe cewek yang sederhana. Bahkan teman-teman di rumahku juga sama sepertiku. Jadi kembali ke awal. Saat pertama melihatmu entah mengapa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa ingin mendekatimu dan ingin terus bersamamu. Apa kamu mau meneriku menjadi kekasihmu? Petik 2. Ya kita jalani saja, jawab Feby cepat. Maksudnya, petik 2. Aku menerimamu. Serius. Petik 2. Tidak, aku bercanda. Ya iyalah aku menerimamu. Yes akhirnya. Petik 2. Ingin sekali Jaki melompat karena senang namun dia sangat malu untuk melakukannya. So, malam minggu mau kemana? Bukankah aku sudah mengatakan padamu tempo hari? Petik 2. Aku bilang, setiap malam minggu aku ada pertandingan Mobile Legends dan aku juga pernah bahas tentang aku tidak suka dengan tempat yang mewah. Petik 2. Maaf aku sudah lupa Hehi. Dasar masih muda udah pikun hahaha, goda Feby. Tapi kamu suka kan? Kata Jaki sambil memincingkan matanya. Dasar. Hei bro, sapa Robby yang tidak sengaja bertemu Febri di tempat parkir. Hei, kenapa tuh muka lemes banget? Petik 2, entahlah. Mereka berdua pun masuk ke dalam tempat kerja dengan berjalan pelan. Benar katamu, kata Febri dengan nada yang begitu penuh penyesalan. Maksudnya, petik 2, ya, apa yang kamu katakan itu benar. Persahabatan aku dan Feby tidak lama lagi akan renggang. Petik 2. Kok bisa? Petik 2. Kemarin Feby ke rumahku mengantai jahitan bokap, seperti biasa kita mengobrol dan bercanda. Tiba-tiba Lisa datang tanpa diundang dan dia melihat kebersamaanku dengan Feby. Lisa merasa tidak senang dengan hal itu lalu dia memasang wajah yang tidak mengenakan. Robby mendengarkan dulu apa yang diceritakan oleh Febri tanpa memotong pembicaraannya. Karena tidak enak dengan Lisa, Feby segera pulang. Setelah Feby pergi Lisa menangis dia bilang padaku agar menghargai perasaannya. Dia tidak ingin melihat kami bersama. Petik 2. CKKK, Robu berdecak kesal. Sudah kukatakan pasti akan terjadi seperti itu, balas Robby. Aku jadi serba salah. Aku ingin minta putus tapi aku gak tega. Kalau aku menjauhi Feby juga tidak mungkin. Aku tidak ingin menyakiti mereka berdua. Tunggu kekasihmu yang berbuat salah, dan jadikan itu sebagai alasan untuk kamu tidak nyaman bersamanya, usul Robby. Usulananmu sangat bagus, tapi sampai kapan aku menunggunya? Petik 2. Sampai hal itu terjadi hahaha, ledek Robby. Dasar, petik 2. Jujur ya Feb, sebenarnya kamu punya perasaan tidak sama Lisa. Petik 2. Aku suka orangnya tapi tidak dengan cinta. Tegas Febri. Plak, Robby memukul keningnya sendiri.
Kamu gila Feb, itu menyakitkan. Petik 2. Ya memang itu yang sebenarnya. Kamu terlalu jujur, haha. Aku menerimanya karena aku menghargainya. Daripada dia terus mengejarku dan merendahkan dirinya sendiri. Itu sangat memalukan, bukan? Petik 2. Benar juga bro. Bagaimana caranya agar Lisa tidak cemburu dengan Feby? Petik 2. Bagaimana ya? Petik 2. Kamu tahulah kalau Feby sudah marah seperti apa. Mungkin sekarang dia bisa sabar, tapi kalau nanti dia kehilangan kesabarnya gimana? Petik 2. Kamu benar Feb, kamu aja gak bisa mengatasinya saat dia ngamuk. Kata Robby frustasi. Kamu tahu, setiap pagi laki selalu mendekati Feby saat Feby mau masuk kerja. Aku selalu memergokinya di tempat parkir. Laki itu sangat berani mendekati Feby. Mungkin sebentar lagi Feby akan luluh dengan sikapnya yang berterus terang, ucap Robby lagi. Sejenak Febri terdiam. Kita ngopi dulu yuk, masih lama ini masuknya, ajak Robby. Oke, kemudian mereka berjalan ke kantin dan memesan kopi di sana. Bagaimana ciri laki itu? Tanya Febri penasaran. Cukup tampan, dia sangat aktif, tidak sepertimu. Dan tingginya seperti kamu. Apa Feby tidak menghindari dia? Petik 2. Feby terus menghindar, namun laki itu terus berusaha mendekati Feby. Febri menyeruput kopinya pelan. Sabar bro, semua akan indah pada waktunya, ucap Robby sambil menepuk bahu Febri. Febri hanya tersenyum kecut. Aku hanya ingin persahabatanku dan Feby tetap terjalin walaupun kami sudah mempunyai kekasih. Kamu kasih pengertian pada Lisa agar dia mengerti. Sudah. Petik 2. Nanti aku akan bantu jelaskan pada Lisa tentang Feby agar dia bisa mengerti persahabatan kalian. Masuk yuk, ajak Febri. Ayo. Mereka menghabiskan kopinya dan lanjut masuk ke tempat kerja. Makasih ya bro sudah mendengarkan curhatanku. Sama bro. Sepulang kerja Feby tidak sengaja melihat Robby sedang duduk di pos ronda. Astagfirullah Feby, ucap Robby yang terkejut mendengar bunyi klakson yang sangat kencang. Hahaha, ketawa lagi. Petik 2. Feby segera memarkirkan motornya di dekat pos ronda, kemudian Feby duduk di samping Robby. Tumben, biasanya kamu sama Laras. Petik 2. Laras sedang tidak enak badan. Kenapa gak di warung Mang Rohim? Petik 2. Tutup Feb. Oh, hening, mana si Febri? Kok kamu sendirian saja? Petik 2. Febri pergi bersama Lisa tadi. Aku sengaja duduk di sini nunggu kamu, Denny dan Sahrul lewat. Dasar. Petik 2. Teng. Tukang mie ayam melintasi mereka yang sedang asik mengobrol. Mang. Petik 2. Tukang mie ayam pun berhenti di dekat pos ronda. Iya Neng, mie ayam satu ya. Siap, kamu gak beli? Petik 2. Beli dong, lapar banget nih. Mang satu lagi ya, teriak Feby. Siap. Feby membuka sepatunya dan menaikkan kakinya dan duduk bersila. Kamu tumben jam segini baru pulang? Tanya Robby. Tadi ke kafe dulu, udah abis dari kafe masih aja pesen mie ayam. Petik 2. Tidak kenyang, hahaha, dasar perut karung. Petik 2. Mana kenyang sirup, cuma makan kentang goreng doang. Kamu tahulah porsiku, hehehe. Tidak disangka badan kurus makanya banyak, hahaha. Biarin, nih Neng mie ayamnya. Makasih Mang. Feb, aku beli air minum dulu ya, kata Robby yang segera berjalan ke warung. Sambil menunggu Robby kembali, Feby memainkan ponselnya. Nih buat kamu, kata Robby. Makasih. Mereka berdua menikmati mie ayam yang baru saja diberikan. Beberapa menit mie ayam itu tandas tak tersisa. Alhamdulillah kenyang, ucap keduanya. Sini aku aja yang bayar, kata Robby. Nih uangnya. Feby memberikan uangnya pada Robby namun ditolak. Aku yang traktir. Wah, hari ini aku beruntung sekali ada dua orang yang menraktir, hahaha. Robby hanya menggelengkan kepalanya. Aneh rasanya, kata Feby. Aneh kenapa? Petik 2. Entahlah, aku merasa asing dengan Febri semenjak dia punya kekasih. Mereka berdua bisa kompak begini, curhatnya, gumam dalam hatinya. Beda sekali dengan Laras. Dia tidak cemburu saat aku mengobrol atau bercanda denganmu. Tapi Lisa, sungguh dia menatapku sinis. Aku jadi tidak enak untuk mendekati Febri. Aku mengerti. Sudah kukatakan kenapa kalian tidak menerima perjodohan itu. Feby hanya diam tanpa kata dan menundukkan kepalanya. Aku merasa kehilangan sesuatu, Rob. Aku hanya ingin persahabatan kami terus terjalin walaupun kami sudah mempunyai kekasih.
Petik 2. Aku mengerti kok. Aku salah satu saksi persahabatan kalian dari kecil hingga dewasa. Mau menyesal pun sudah terlambat kan Rob? Petik 2. Ya, kamu harus sabar nanti aku yang akan bicara pada Lisa. Baiklah. So, kamu sudah jadian dengan laki itu. Petik 2. Ya, dia mengajakku ke kafe lalu aku menerimanya di sana. Bagaimana perasaanmu padanya? Petik 2. Aku suka sama dia tapi tidak dengan cinta. Petik 2. Jawaban mereka pun sama, batin Robi. Kalian berdua benar jahat ya. Kata Robi sambil menggelengkan kepalanya. Maksudnya berdua. Petik 2. Kamu dan Febri. Oh hehi, apa boleh buat jalani saja. Dasar. Petik 2. Pulang yuk udah mau maghrib. Ayo. Karena yang lain belum juga muncul akhirnya Feby dan Robi memutuskan untuk pulang saja. Kenapa bisa berbarengan seperti ini mereka curah kepadaku hehi. Kalau dipikir, lucu juga, tadi pagi Febri curhat padaku sekarang Feby yang curhat. Dan curhatan mereka pun sama. Semoga persahabatan mereka tetap terjalin, gumam Robi dalam hatinya.